Pemirsa, respon istana yang menyebut gerakan Civitas Akademika masih disebut sebagai gerakan yang dirancang untuk kepentingan politik elektoral. Bagaimana pengamat politik melihatnya? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama pengamat politik Dimas Oki. Selamat sore, Mas Oki. Mbak Vera. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir Metro TV. Mas Oki, kalau tadi kita lihat gitu ya, komentar ataupun juga respon dari Menteri Bahlil Lahadalia bahwa ya sudah tahulah ini kan adalah bagian dari skenario. Saya juga dulu mantan aktivis dan sebagainya begitu. Dengan momen yang kita lihat saat ini memang mendekati pencoblosan, kemudian ada gelombang gerakan dari para Civitas Akademika yang menyuarakan keseriusannya begitu ya mengenai kondisi bangsa saat ini. Apakah masuk akal komentar dari pemerintah maupun istana membawanya kemudian dan mengaitkannya dengan elektoral? Ya, menurut saya lagi-lagi di sini istana memberikan respon yang sangat keliru, yang salah, ya, dan menurut saya juga bisa dikatakan sebagai pelecehan terhadap nalar dan nilai-nilai moral yang memang itu menjadi esensi penting dan harus dijunjung tinggi oleh kalangan masyarakat sipil, khususnya apalagi ini adalah perguruan tinggi. Dan menurut saya beberapa kali respon istana sangat buruk ya, alih-alih mencoba untuk katakanlah memberikan empati gitu kan, atau katakanlah menerima atau bahkan bisa jadi berterima kasih gitu dan memberikan respon yang cukup serius menghargai, karena kan mereka ini tadi Bahlil juga sendiri tahu bahwa ini adalah para forum guru besar, ada dosen, ada pengajar, bahwa mungkin di belakang itu ada motif-motif politik. Politik itu kan terbagi dua, Mbak Vera. Satu, politik sebagai sebuah power struggle. Oke, ini pun juga konteksnya pemilu, right? Ya kan, ini kan ada pemilu nih hari ini. Yang kedua, politik sebagai common goods, kemaslahatan bersama. Nah, yang disuarakan oleh publik bukan hanya kampus loh, tapi para pegiat, aktivis, anak muda, semuanya itu kan bicara tentang politik sebagai common goods, kemaslahatan bersama, etika bersama, nilai-nilai kebajikan yang sekarang sedang diporak-porandakan oleh dalam hal ini aktor-aktor negara, ya. Dan itu juga dicitrakan juga bahkan oleh pimpinan pemerintahan sendiri. Presiden Jokowi menunjukkan kecenderungan, bahkan secara terang-terangan menunjukkan dukungan terhadap paslon tertentu yang mana memang di situ ada anaknya. Nah, itu lalu kemudian menggerakkan berbagai institusi-institusi yang mungkin selama ini terafiliasi dengan negara, apapun motifnya, apapun presurnya. Jadi sebagai pengamat politik jelas melihatnya bahwa gelombang gerakan dari para guru besar tidak ada motif politiknya. Gini, murni common goods ya. Common goods, politik sebagai moralitas, kan yang menyuarakan itu kan bukan politisi. Masa kampus-kampus itu kita bilang mereka hanya punya motif politik, apa mereka tidak punya hati nurani? Mereka kan punya moralitas. Mereka lihat contoh ketika undang-undang Mahkamah Konstitusi jelas-jelas tuh DKPP kan menyatakan bahwa ada pelanggaran etika yang sangat serius. Dan lalu kemudian terjadi lagi proses berikutnya. Ini seperti negara itu nilai-nilai kebangsaan kita, pilar-pilar kebangsaan kita termasuk hukum, politik, dan bahkan juga sosial ekonomi. Ini sekarang dirusak sedemikian rupa. Dan udah pastilah masyarakat sipil hari ini, civil society, orang-orang yang selama ini memang tugasnya adalah menjaga moral bernegara, itu lalu kemudian berteriak. Dan kalau respon negara seperti itu menurut saya, itu mengingatkan saya dulu begini, kalau Mbak Vera, tahun 98 saya kebetulan juga adalah aktivis, saya ketua Senat Mahasiswa waktu itu di Universitas Airlangga. Saya mengingatkan saya sosok seperti Harmoko. Ini adalah Menteri Penerangan zaman itu, dan kalau nggak salah Menteri apa yang seolah-olah, waktu itu beliau sudah menjadi Ketua DPR MPR. Seolah mendukung apa saja kata istana waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tapi pada akhirnya dia sendiri juga yang kemudian akan meninggalkan dan berkhianat kepada Presiden Soeharto waktu itu. Artinya apa, hari ini yang kita harus lihat juga adalah bagaimana perilaku para elit, ya, mencoba untuk melakukan menyenangkan penguasa, ABS dan seterusnya, tapi juga sesungguhnya dia tidak mengukur langkah-langkahnya juga justru akan membuat kemudian publik menjadi semakin marah dan justru menjadi kontraproduktif bagi pemerintah sendiri, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian, seberapa jauh gerakan ini mampu menekan pemerintah? Tapi dijawab nanti Mas Oki, usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Metro hari ini. Kembali kita lanjutkan diskusi, Mas Oki, sebetulnya seberapa besar efek dari akademisi yang memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk mengembalikan kenegarawanan seorang Presiden Jokowi? Ya, ini harus dilakukan dan mereka eskalatif. Terbukti dalam beberapa kali sejarah perpolitikan kita dan transisi kekuasaan itu selalu diawali oleh masyarakat sipil. Baik itu adalah kampus, ya, mahasiswa dan seterusnya. Tapi peran dosen itu menjadi sangat urgent, menjadi sangat krusial, apalagi ketika sudah menyatu dengan gerakan mahasiswa. Jadi itu terjadi 98. Itu terjadi dalam beberapa fase perpolitikan kita. Dan
kalangan kampus, termasuk juga di kalangan media, masyarakat sipil, aktivis. Mereka ini kemudian bergerak itu kan berdasarkan moralitas. Atau kalau kata Machiavelli namanya highest virtue. Jadi highest virtue itu adalah moralitas tertinggi. Justru Machiavelli loh yang ngomong. Orang yang selama ini dicitrakan orang yang kemudian mencoba untuk menghalalkan kekuasaan. Bukan itu sebenarnya. Tapi ketika moralitas tertinggi sebuah negara itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat urgent, ini harus diperjuangkan secara bersama. Nah ini menurut saya penting untuk dilihat. Jadi pemerintah responnya Tapi jangan kan negatif. begini Mas Oki, memang ada tuntutan dari UPI gitu ya, salah satunya misalnya menuntut bahwa Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataan agar tidak melakukan keberpihakan maupun juga keterlibatan dalam kampanye politik. Tapi apakah cukup hanya dengan mencabut pernyataan itu sudah bisa menjamin bahwa Presiden memang benar-benar tidak akan terlibat dalam kampanye? Paling tidak dari segi percakapan formal, ya kan, itu kan moralitas politik itu kan diukur dari diskursus yang berkembang itu diukur dari percakapan formal atau statement dari seorang negarawan, dalam ini adalah presiden. Artinya presiden juga harus berhati-hati dalam membuat statement. Jangan kemudian terkesan dia partisan. Dia adalah presiden Indonesia itu by constitution, dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan ada sumpah jabatan di sana, dia harus di atas semua golongan. Nah ini bahwa kita memang paham ada kontestasi politik, ada kontestasi demokrasi yang namanya pemilu. Biarlah mereka bertarung secara sempurna, ada pertarungan sempurna namanya, tanpa kemudian diintervensi, tanpa diinterupsi ya oleh manipulasi kekuasaan di sana. Dan itu penting, dan publik itu menginginkan pertarungan yang fair sebenarnya dalam konteks pemilu ini. Ya kan, ini kan semuanya kan capres-capresnya sudah bagus-bagus tidak nih. mempermasalahkan anak presiden ikut. Well, saya mau bilang Pilpres. capresnya bagus-bagus nih, ya kan? Tapi ada cawapresnya yang kemudian bermasalah. Which is itu adalah paslon nomor 2 cawapresnya, karena ini ada bicara tentang etika kekuasaan, konstitusi, regulasi yang kemudian dilabrak sedemikian rupa dan publik menonton. Dan pastilah akan masyarakat sipil itu akan tergerak gitu loh. Digerakkan ataupun tidak, mereka pasti akan bergerak ketika tontonan politik itu semakin memuakkan bagi publik. Jadi saya pikir ini sesuatu yang nature dan itu harus dipahami oleh Bahlil, dipahami oleh para staf sus presiden, ya Menteri Bahlil dan seterusnya. Mereka harus dalam konteks diskursus kenegaraan, percakapan formal, mereka harus memberikan apresiasi yang baik terhadap hal-hal yang diperjuangkan secara moralitas. Bukan menganggap santai, apalagi menganggap remeh gitu ya. Dan itu menurut saya itu justru pelecehan terhadap moralitas publik. Dia menurut saya tidak pantas menjadi negarawan. Gitu. Dan seorang menteri kan by constitution dia diatur dalam undang-undang. Artinya dia harus menghormati. Ya, tapi kan itu adalah harapannya ya bahwa ada sikap serius dari pemerintah menyikapi gerakan ataupun juga gelombang besar dari para guru besar ini. Tapi bagaimana jika pemerintah kemudian tetap menanggapi dengan santai, tetap meremehkan gitu. Seperti apa eskalasi yang akan terjadi ke depan? Sejauh mana para guru besar ini dapat bersikap? Apakah hanya sekedar pernyataan sikap itu saja kemudian? Menurut saya rakyat akan marah. Jadi jangan sepelekan rakyat. Jangan seolah-olah seperti disampaikan Menteri Bahlil tadi bahwa saya tahu rakyat sepertinya pasti akan cuek, mereka nggak peduli, ini permainan salah. Rakyat sekarang sudah cerdas. Kemarin beberapa waktu lalu acara yang dihadiri oleh Capres 01 nih, ya, sebagai contoh di Semarang kemarin, dan saya tahu persis ketika yang hadir itu mereka bukan masa bayaran, mereka bukan orang-orang yang digalang secara mobilisasi secara politik partai tertentu misalnya, tapi ini adalah kekuatan real basis masyarakat, anak-anak muda yang sadar dan kritis. Saya bisa bayangkan juga di paslon nomor 3. Mereka yang datang hadir ke acara-acara itu otentik dan mereka digerakkan, apalagi pasca debat 5 debat ini ya, mereka melihat bahwa memang ini ada yang salah dalam praktek kenegaraan, ada yang salah dari kepemimpinan hari ini, ada yang salah dalam praktek politik hari ini ketika kecenderungan untuk mengadvokasi paslon tertentu itu berlebihan. Dan menurut saya itu bisa dilihat secara nyata oleh publik. Ada yang salah, semoga cepat disadari dan dibenahi begitu. Karena ya? jika tidak, akan ada hukuman dari rakyat dan eskalasi semakin meningkat. Itu yang tidak kita inginkan dan harus kita hindari sebagai negarawan dan para praktisi kenegaraan dan kebangsaan. Semoga Presiden mendengar diskusi kita hari ini begitu ya. Saya pikir harus dan kembali Pak Jokowi saran saya harus segera merespon dengan baik. Dia harus menegur Menteri Bahlil dan dia harus menunjukkan bahwa dia adalah national display. Ya, seorang pemimpin yang memang punya esensi kenegaraan yang memang di atas semua golongan. Baik, terima kasih Mas Dimas Oki atas diskusinya. Dan pemirsa, diskusi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Metro hari ini. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.